Pada prinsipnya ya betul ada, kalau istilah kami relokasi pabrik dari daerah-daerah dengan UMK yang tadinya tinggi ke daerah-daerah baru yang kemudian UMK-nya lebih kompetitif. Salah satu daerah yang mendapatkan manfaat paling besar dari adanya relokasi ini salah satunya kan Jawa Tengah. Kalau kita lihat selama beberapa tahun, sebenarnya isu relokasi sudah lama terjadi ya Mbak. Sudah mungkin 5-7 tahun ke belakang, dan sekarang di 2017 kemarin di Jawa Tengah betul-betul ada semacam peak-nya, kemudian semakin tumbuh di beberapa tahun terakhir. Yang harus kami garis bawahi bahwa sebenarnya tidak hanya di Kabupaten Karawang yang terjadi relokasi, tetapi hampir di semua daerah yang UMK-nya kita bilang tidak kompetitif atau tinggi, di mana faktor permasalahan paling utama adalah kenaikannya yang cukup besar, yang rata-rata dalam 1 tahun itu bisa mencapai 8,7% tiap tahun. Ini kenaikan ini tidak sebanding dengan harga ekspor yang tidak pernah naik. Nah ini ada akhirnya pada satu titik ada di mana industri sudah tidak kompetitif lagi, mau tidak mau kita harus cari daerah-daerah baru yang lebih kompetitif, di mana kita masih ada waktu, dan sekarang dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja, kenaikan itu kita kontrol, bukan upah yang kita Pak Firman. Pak, saya mau nanya ini terlebih dahulu Pak, bagaimana pengaruh hengkangnya pabrik ini bisa mempengaruhi potensi ekspor barang ke mancanegara, dan dengan hengkangnya perusahaan tersebut pasti ada PHK dong Pak. Bagaimana dengan pabrik Anda? Apakah juga melakukan hal ini? Sebenarnya konsep relokasi bukan totally pindah 100% betul desa, betul pabrik seperti itu ya. Tapi konsep relokasi adalah kita masih ada di existing daerah, di Karawang, di Bekasi, di Tangerang, di Serang, di Banten, dan beberapa daerah di Jawa Barat lainnya. Tetapi kita ekspansi ke daerah baru, misalnya di Jawa Tengah. Kalau kita misalnya lihat tren sekarang, di mana dengan adanya tol Trans Jawa itu, di sebelah Karawang kita ada Majalengka, kemudian Cirebon, Brebes, Pekalongan, sampai ke Salatiga dan Jepara, itu berdiri pabrik-pabrik baru yang merupakan bagian dari proses relokasi. Nah, sementara daerah yang existing konsepnya adalah zero growth dan bahkan minus growth. Jadi selama beberapa tahun daerah-daerah baru ini tumbuh, tetapi kemudian yang existing di daerah asalnya ini pertumbuhannya itu adalah 0 dan bahkan cenderung minus. Tetapi terjadi anomali ketika di 2021 yang lalu, di mana ketika industri alas kaki di masa pandemi kita mendapat berkah yang sangat luar biasa, di mana ekspor kita tumbuh, kita dapat limpahan ekspor dari China, Vietnam, Myanmar, yang kebetulan mereka menerapkan zero COVID policy, sementara kita menerapkan lockdown yang terkendali. Nah ini yang kemudian ketika terjadi banyak limpahan order di 2021, itu terjadi anomali, di mana di daerah-daerah existing ternyata kita juga melakukan rekrutmen. Tetapi ini sifatnya temporary, karena sebenarnya konsep pertumbuhan kita itu ada di daerah-daerah baru, seperti tadi di Majalengka, Cirebon, Brebes, Pekalongan, Pemalang, sampai Salatiga, Jepara, dan sebagainya. Nah ini adalah konsep pertumbuhan kita pasca rezim upah yang cukup tinggi kenaikannya. Ya, terima kasih Pak Firman Bakri, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia, sudah berbagi insight yang bersama kami di Evening Up segmen Manufaktur Chat. Terima kasih, salam sukses selalu untuk Anda. Selamat sore.